Ugus pengen tanya nih ke ibu dua ini, karena kan sudah dua-duanya berkeluarga nih. Pasti ada dong kebutuhan biologis. Ini pertanyaan yang kayaknya biasa ditanyakan orang, diapain mbak gitu, ngapain terus gitu, kalau pengen banget tuh ngapain gitu loh. Nah, ibu Ini itu kayaknya memang mukanya udah Oh. Ya, kinepet, itu pasti ada ya. Cuman alhamdulillah saya selama di Pondok Bambu tuh setiap ada itu ke arah sana tuh, saya langsung ya ini susah ya sedihnya kasusnya beda soalnya. kasusnya beda nih Memang beda. emang Sangat ini beda. menarik, dua kasus yang berbeda ya. Tapi juga ada ininya juga ya, ada apa, ada kesan dan ini juga ya, banyak di situ. yang Gitu, paling ngenesin apa mbak? yang paling ngenesin ya kalau kangen sama anak ya pasti ya. Karena anak nggak bisa Gitu. dibawa ya, nggak boleh bawa ke dalam. Nggak boleh gitu. Dan anak saya tuh hanya seminggu satu kali ya, dalam seminggu tuh berkunjung ke rutan gitu. Jadi ya kita jarang banget ya ketemu ya gitu. Tapi support keluarga bagus kelihatannya, Ya tante dari ya, pihak mamahnya. keluarga saya pribadi gitu ya, dari orang tua saya bagus gitu. Dari anak-anak juga ya, mereka masih kecil-kecil ya, cuman ya saya cukup ini. Mereka nanya nggak sih, mama kenapa sih nggak pulang-pulang gitu? Oh, Apa enggak, ada mereka pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita tuh terenyuh gitu, aduh jangan nanyain gitu deh sekarang gitu. benar, itu yang terenyuh itu ada gitu ya. Mama kapan pulang katanya gitu. Terus saya bilang, "Ya nanti mama pasti pulang," saya bilang gitu ya. "Sekarang aja," katanya. Itu udah nangis deh kita kalau kayak Nangis. gitu. Oke, pemirsa di rumah, kita masih akan bincang-bincang lagi, ternyata menarik bincang-bincang tentang apa yang terjadi di dalam penjara, khususnya karena dua kasus yang ada sekarang ini berbeda. Saya akan lanjutkan lagi, tapi ada satu wanita ini yang akan hadir di tengah-tengah kita setelah ini wanita yang selalu merasa bebas, apalagi ketika dia boleh mengentertain, boleh nyanyi-nyanyi di depan orang dengan suaranya yang dahsyat itu. Kita beri tepuk tangan buat Berta. Terima kasih. Aduh Berta, all in love is fair, termasuk kebebasan di dalamnya tiba-tiba gitu ya. Siap-siap terpenjara kayak sama pernikahan sebentar lagi ya. Enggak. Oh enggak ya. Kalau pernikahan memenjara aku lebih baik gak menikah. Tapi pernikahan bukan penjara. Tidak. Oke, Tidak sama bagus. sekali. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Berta. Kita kembali lagi ke dalam penjara. Oh enggak ya, ini setelah kita keluar nih, mungkin sebelum Ugus bicara soal kita keluar, setelah keluar dari penjara, mungkin Ugus mau tanya, apa sih yang dikerjain, apa yang pemikiran apa yang akhirnya bikin Mbak Maya udah betah-betahin deh di sini, oh ternyata ini memang harus saya jalin, itu Ya. pemikiran apa yang keluar waktu itu? Ya waktu pertama kali ngelangkah di ini ya, masukin kaki ke pintu portir Pondok Bambu, saya udah pasrah gitu loh. Ya mungkin ini udah jalan saya begini dan udah memang cobaan dari yang di atas ya, terus memang ada rahasia Tuhan yang saya nggak tahu apa gitu. Jadi saya harus hadapin gitu, saya harus kuat, kalau enggak nanti saya bisa nggak tahu deh jadi apa ya. Setelah keluar dari situ, saya kan tadi masuk tuh begitu perasaan, setelah keluar dari situ tuh yang muncul tuh apa di benak pertama kali gitu? Ya harus lebih kuat lagi gitu loh dari yang sebelum ini ya, kehidupan yang sebelum saya jalanin di Pondok Bambu Gitu ya, makin kuat gitu harus ya. tegar. Makin tegar. Kalau mungkin Mbak Ratna gimana Mbak Ratna? Apa yang terbersit ketika oh memang ini yang harus saya jalani, apa mendapatkan sebuah hikmah hikmah gitu di dalam penjara Saya atau pikir gimana? sih penjara ya apapun kasusnya itu akan memberikan seseorang tuh pasti ada hikmahnya kalau dia melihat sisi baiknya untuk diri kita ya apapun kasusnya. Untuk diri saya sendiri, ya bagus saja saya pikir ya. Ada kebanggaan terutama karena saya tahu ada yang saya perjuangkan. Lalu saya lihat juga waktu itu ada proses yang terus bergulir di luar. Jadi buat saya itu, ya itu membuat saya bertahan. Nah udah gitu, saya sebagai tahanan politik waktu itu nggak boleh nulis. Terus Ya. ide diapain Mbak? Punya Ya, ide pasti kan, namanya seniman. saya merokok. Jadi kertas rokok itu saya catat. Dan setiap kali ada yang besuk, saya gulung, saya kasih, lalu mereka masukkan komputer. Dan itu udah jadi pertunjukannya Alia Lukas Rame Mekah itu. Udah saya pentaskan dan berulang-ulang itu mengenai Aceh itu. Mungkin waktu itu idenya saya merasakan bahwa ada bentuk kekerasan negara, tetapi
kemudian itu mungkin bagaimana itu dibicarakan menjadi menolong orang lain, Oke. membuka kesadaran kita tentang hal yang harus diperbaiki gitu. Oke, gitu. Ugus pengen buka line telepon buat pemirsa di rumah kalau nggak keberatan. Kita akan mulai pemirsa di rumah, kalau Anda ingin mungkin mengajukan pertanyaan, ada penasaran tentang suatu hal, kita membuka line telepon untuk Anda. Anda boleh bertanya atau memberikan opini sejauh membicarakan tentang permasalahan di balik teralis. Ya, jadi mungkin apa yang ada di sana, bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Sambil menunggu telepon, Ugus pengen tanya nih ke ibu dua ini, karena kan sudah dua-duanya berkeluarga nih. Pasti ada dong kebutuhan biologis. Ini pertanyaan yang kayaknya biasa ditanyakan orang, diapain Mbak gitu, ngapain terus gitu, kalau pengen banget tuh ngapain gitu loh. Nah, ibu itu kayaknya mukanya udah Ya kinepet itu pasti ada ya. Cuman alhamdulillah saya selama di Pondok Bambu tuh setiap ada itu ke arah sana tuh saya langsung ambil wudhu, saya ngaji gitu. oh, jadi dibawa Ya, ke ngaji ya. agama ya. Lebih baik begitu ya. Soalnya kalau enggak kita stres berat kan. Iya. Kalau Mbak Ngaco Ratna lagi ntar. gimana? Mungkin karena saya kasusnya beda ya juga, karena saya waktu masuk penjara bukan artinya saya tidak direnggut dari sebuah perkawinan yang sedang berjalan, di mana proses seks itu terjadi secara rutin dan menjadi, kan kalau kita perempuan kan itu bukan sesuatu yang dia kalau dilakukan menjadi butuh ya. Kalau lama nggak dilakukan katanya jadi nggak apa-apa juga. Jadi saya waktu saya masuk penjara itu memang saya sudah lama bercerai, jadi nggak. Tapi kalaupun itu mungkin menular juga ya, ada juga ada teman penjara itu yang kalau apa tuh dia pegang Mbak Ratna, kepengen kangen Mbak Ratna, dia bilang kangen sama pacarnya maksudnya. Saya bilang ya udah pegangin saya sini, saya ntar kamu saya jenggut. Iya. Tapi kayak gitu-gitu tuh mungkin juga menular ke kita ya, ada terbesit. Tapi saya pikir karena ya itu tadi saya butuh nulis, butuh apa, jadi banyak waktu saya jadi untuk teralih ya. dan langsung capek juga. Gitu. Oke, ada jalan keluar berarti ya. Oke, kita coba tanya pemirsa di rumah ini, ada yang mau tanya tuh, memberikan opini. Silakan. Halo. Halo, angin malam. Halo. Halo, angin malam. Iya betul, selamat pagi. Dengan pagi. siapa? Dengan Fai. Maaf? Fai. Pai? Iya, Bapak Fai di mana? di Muntilan. Di Muntilan. Iya. Maaf pemirsa, saya lagi batuk. Batuk dulu. Saya minum sebentar ya. Oke, silakan. Mungkin mau bertanya atau memberikan. Mumpung batuk belum dilarang. Mumpung batuk belum boleh masuk penjara gara-gara batuk ya. Nah, Oke, itu dia. silakan Mas. Saya mau nanya ke Ratna Serempet. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan Mbak Ratna bersama-sama dengan kelompok pro demokrasi memperjuangkan tentang pemberedelan buku-buku kiri. Nah, terus kemarin atau tadi ya, Gus Dur ternyata sowan ke Pramudia Anantatur yang notabene dianggap mewakili kelompok kiri gitu. Menurut Mbak Ratna, apa sumbangan yang bisa diberikan oleh kelompok kiri yang terlihat paling konsisten dalam perjuangan? Oke, Mas boleh tanya tentang apa yang terjadi di penjara? Karena kita nggak ngomongin politik nih, kita ngomongin kejadian di dalam penjara dan mungkin. Iya, penjara kan cuma sekedar alat yang dipakai penguasa dulu. Oke, berarti Mas nggak ada pertanyaan tentang penjara ya? Pertanyaan lebih ke yang tadi ya? Bagaimana semangat setelah baik. di penjara atau ya semacam itulah. Oke, baik. Terima kasih. Coba kita jawab. Terima kasih loh Mas. Jangan tidur dulu, dengarkan jawabannya. Ini mungkin lebih ke. Ini ya nggak apa-apa. Saya pikir itu impact dari saya muncul di sini aja. Iya, ini selalu nih kayaknya kalau udah muncul Ratna. Jadi orang nggak ngomongin angin malam kayaknya kalau ketemu saya. Tapi saya mau katakan aja, saya mempersoalkan pemberedelan buku karena menurut saya itu kebebasan setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Jadi kayaknya itu nggak ada hubungannya dengan kiri atau kanan atau belakang. Dan janganlah kunjungan Gus Dur itu selalu dicurigai. Saya pikir bersilaturahmi itu niat baik aja. Oke.
Ya oke, dan sambil menunggu lagi pemirsa di rumah, mungkin Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau opini Anda. Tadi semangat yang didapatnya di dalam penjara nih ditanyain tadi. Mungkin Mbak bisa boleh kita terima ya, nanti Ya. itu disimpan semangatnya. Oke. Halo, Iya, halo. selamat pagi. Pagi. Televisinya boleh dikecilkan sedikit, Iya, Pak. iya.